Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran dan berpartisipasi untuk menjadi KPPS sampai pelantikan, silakan teman-teman cek di sini pengumuman lengkapnya secara detail sampai ke proses tahap pelantikan KPPS Pemilu 2024. Nah, yang pertama, teman-teman, pengumuman pendaftarannya itu dari tanggal 11 sampai tanggal 15 Desember 2023. Nah, nanti, PPS ataupun juga ketua PPS, sekretariat PPS itu akan membuat surat pengumuman dari tanggal 11 sampai tanggal 15 Desember yang akan disebarkan ke seluruh masyarakat yang ada di desa setempat ya. Jadi nanti ke tiap TPS-TPS akan disebarkan, karena KPPS ini dipilih, sesuai dengan TPS tempatnya masing-masing, apakah TPS 1, 2, 3, atau yang lainnya. Nah, kemudian nanti contoh surat, pengumumannya itu seperti ini teman-teman. Jadi ada, pengumuman dengan nomor suratnya berapa, kemudian di sini tentang apa ya, tentang seleksi calon anggota KPPS 2024. Nah, setelah ada pengumumannya, teman-teman bisa cek aja surat pengumuman ini di kantor kelurahan desa yang tentunya di sekretariat PPS setempat ya. Kalau nggak ada, teman-teman tanyakan saja langsung kepada anggota-anggota PPS atau sekretariat PPS yang ada di wilayah teman-teman ya. Biasanya di dekat kantor kelurahan atau desa. Nah, kemudian penerimaan berkasnya, teman-teman, berkas pendaftaran ataupun dokumen yang nanti teman-teman berikan itu dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Jadi ada waktu sekitar, 10 hari teman-teman, 9 hari ya. Nah, ini juga mungkin, tergantung wilayahnya, mungkin ada yang bisa diperpanjang juga ya teman-teman, karena kan, ini untuk memenuhi slot sekitar 5,7 juta teman-teman, anggota KPPS yang dibutuhkan oleh, KPU untuk bisa mensukseskan kegiatan pemilu di tahun 2024. Nah, ini ada waktu buat teman-teman, silakan siapapun bisa daftar ya, asalkan memenuhi persyaratan. Karena, ini kan disebut juga sebagai partisipasi dalam, demokrasi, pemilu 2024. Jadi kita ikut mencoblos juga, tapi ikut juga berpartisipasi mensukseskan kegiatan pemilu ini, sehingga bisa dipilih presiden yang benar-benar akan memimpin bangsa kita 5 tahun ke depan. Nah, nanti, setelah teman-teman melakukan pendaftaran ya, di mana dokumen-dokumen ini akan diserahkan kepada PPS, teman-teman. Nah, setelah diserahkan nanti dokumen tersebut akan dilakukan penelitian administrasi. Jadi maksudnya penelitian administrasi di sini yaitu adalah mengecek keseluruhan validasi berkas-berkas yang sudah teman-teman kirimkan. Mulai dari ijazah, surat pendaftaran, daftar riwayat hidup, surat cek kesehatan. Nah, itu nanti akan diverifikasi ya oleh tim dari PPS, dibantu mungkin dengan, PPK dan KPU setempat untuk, meneliti berkas-berkas administrasi yang sesuai. Jadi kalau yang nggak sesuai biasanya mungkin diakhirkan, tapi yang sesuai diutamakan biasanya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian nanti setelah diteliti secara administrasi, setelah diseleksi secara administrasi, maka akan diumumkan itu teman-teman dari tanggal 23 sampai 25, berarti cuma 2 hari ya pengumumannya. Kalau untuk seleksi administrasinya itu dimulai ketika teman-teman menyerahkan dokumen. Jadi teman-teman serahkan dokumennya ke sekretariat PPS, maka secara otomatis akan langsung diverifikasi. Jika ada yang kurang, maka nanti akan mungkin bisa dihubungi ya, untuk dilengkapi persyaratannya, seperti itu. Karena nanti persyaratan ini semuanya akan eee, upload secara digital, teman-teman. Jadi bukan hanya, hard copy-nya saja yang kita kirimkan ke PPS tempat, dokumen berkasnya, bukti fisiknya, tapi juga mungkin, filenya, dalam bentuk filenya yang akan diverifikasi oleh KPU ya. Ini untuk, mencegah tindak-tindak yang tidak, dibutuhkan, yang tidak diinginkan ya, supaya penyelenggaraan KPPS ini berjalan dengan lancar. Nah, seperti itu teman-teman ya, pengumumannya nanti tanggal 23 sampai tanggal 25 Desember 2023.
Kemudian nanti setelah selesai, nah dan jikalau, berkasnya lulus teman-teman, sudah valid ketika diverifikasi, maka nanti akan ada opsi selanjutnya, yaitu tanggapan dari masyarakat untuk KPPS yang terpilih. Apakah ada yang mungkin tidak sesuai atau yang tidak cocok atau semuanya sudah layak untuk menjadi KPPS, di setiap TPS tempat teman-teman itu ya. Nah, ini dari tanggal 23 sampai tanggal 28. Jadi ada waktu, dari tokoh-tokoh masyarakat atau dari tanggapan dari masyarakat ya, dari tanggal 23 sampai tanggal 28. Jadi 5 hari tersebut akan dilaksanakan, eee, musyawarah untuk menanggapi semua anggota KPPS yang terpilih untuk setiap TPS itu. Nah, setelah selesai nanti akan diumumkan secara keseluruhan teman-teman. Pengumuman hasil seleksinya dari tanggal 29 sampai tanggal 30. Jadi di akhir Desember nanti akan diumumkan hasil seleksinya. Kalau pendaftarannya banyak contohnya dari TPS 1 kan yang butuhnya 7. Kalau yang ada yang daftarnya 10 lebih mungkin itu yang akan diseleksi ya. Tapi ya kalau di daftarnya yang pas ya itu mungkin yang akan eee, diutamakan. Jadi, tergantung dari yang banyaknya mendaftar teman-teman, karena ini kan namanya juga seleksi ya. Yang penting kita sudah mencoba, kemudian berikan yang terbaik, dan kita yakinkan bahwa kita bisa untuk menjadi bagian dari anggota KPPS ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti setelah selesai pengumuman seleksi, nah barulah teman-teman akan ditetapkan sebagai anggota KPPS itu tanggal 24 Januari. Jadi dari proses seleksi itu mungkin membutuhkan waktu cukup lama ya. Jadi Januari itu mungkin akan ada semacam, bentuk bimbingan teknis dulu mungkin atau pelatihan dulu, atau ada pertemuan dulu sosialisasi ya. Nah barulah nanti tanggal 25 Januari itu dilantik anggota KPPS-nya, sekalian mengikuti masa kerja, untuk mulai bekerja ya teman-teman. Tapi tetap saja intinya itu bekerjanya itu mungkin pas ketika hari H pemilihan ya di TPS tempat masing-masing, seperti itu teman-teman. Jadi, kalau menurut saya ya ini hanya akan ada beberapa training aja, pelatihan atau juga, diskusi bersama KPU setempat ataupun juga dengan PPK ataupun juga dengan PPS untuk memantapkan, mekanisme prosedur dalam pemilu nanti. Jadi karena KPPS ini kan, eee, bagian pentingnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu, pencoblosan nanti di TPS tempat masing-masing. Jadi kalau KPPS ini sukses pencoblosannya di TPS masing-masing, maka ini akan memberikan kemudahan pekerjaannya nanti bagi PPS dan juga PPK setempat di wilayah kecamatan. Nah, setelah itu barulah teman-teman bekerja dari tanggal 25 Januari sampai 25 Februari. Itu masa kerjanya teman-teman yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturannya. Oke, kalau masalah gajinya ya kita, niatkan saja untuk, berpartisipasi dalam, pesta demokrasi Indonesia ya teman-teman, karena ini merupakan salah satu cara kita untuk ikut, mensukseskan pemilu 2024 supaya tidak terjadi kecurangan gitu kan, supaya tidak terjadi, masalah. Jadi kita harus ambil bagian ini, kalau nggak ada yang mau, maka kitalah yang harus mencoba. Apalagi generasi-generasi muda yang bermunculan saat ini, ayo kita coba ya. Gaji 1,2 juta itu anggap saja sebagai bonus ya, yang paling penting itu adalah kinerja kita, kita buktikan kepada pemerintah bahwa anak-anak muda bisa mensukseskan Pemilu 2024 dengan menjadi bagian KPPS Pemilu 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.